Welcome. Assalamualaikum, halo sahabat organisasi. Kembali lagi bersama kami, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian atau Himatip Universitas Juanda Bogor. Kita kembali lagi di sini akan membedah suatu buku yang berjudul Menjadi Pemimpin Masa Depan dimulai dari kampus. Referensi buku yang akan kami bahas diterbitkan oleh kampus ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi berikut ini. Bab 2. Peran seorang pemimpin. Peran seorang pemimpin. Setiap orang di dalam organisasi memiliki peran-peran tertentu. Begitu juga dengan seorang pemimpin. Pada bab ini, kita akan mempelajari peran-peran utama seorang pemimpin dan menjalankannya dengan baik. Pada dasarnya, seorang pemimpin dalam sebuah organisasi akan memiliki 4 peran pokok. Yang pertama, penentuan arah gerak, fact-finding. Yang kedua, penyelarasan pandangan dan langkah, lightning. Yang ketiga, pendelegasian, empowering. Yang keempat, pemberian keteladanan, modeling. Yang pertama, penentuan arah gerak, fact-finding. Arah gerak di sini dapat diartikan sebagai visi. Visi merupakan modal terbesar dari seorang pemimpin. Menetapkan visi adalah tugas seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Melihat, memvisualisasikan mimpi dan harapan organisasi tersebut di masa depan. Apa itu visi? Banyak yang mengartikan visi sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan ini perlu dijabarkan dalam langkah-langkah nyata yang dapat dilaksanakan untuk dapat mencapainya. Langkah-langkah tersebut disebut sebagai misi. Mengapa visi sangat penting? Visi merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tanpa adanya visi, sebuah organisasi akan berjalan kemana saja tanpa tujuan yang pasti. Anda dapat melaksanakan semua kegiatan tanpa perencanaan dan menyerahkannya kepada nasib, tetapi semuanya akan terlaksana dengan serabutan dan tak terarah. Menentukan visi. Menentukan visi ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab dalam menentukan visi ini. Yang pertama, apakah sasaran yang paling penting? Apakah yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut? Yang kedua, apakah tujuan kita? Apa kemampuan yang kita miliki? Bagaimana kemampuan yang dimiliki dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara kita meraih tujuan tersebut? Lalu ada 3 prinsip penting yang juga harus dipegang dalam penentuan visi. Yang pertama, jangan melakukan penentuan visi dan misi tanpa melakukan analisis kondisi diri dan lingkungan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan melibatkan campur tangan pihak lain di luar organisasi. Yang ketiga, mulailah dengan menempatkan tujuan organisasi terlebih dahulu. Baru kemudian merunut ke belakang hingga ke analisis kondisi organisasi saat ini. Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya visi yang baik. Yang pertama, visi dapat memberikan panduan penyusunan kegiatan yang terarah. Yang kedua, visi dapat meningkatkan komitmen dan rasa kepemilikan anggota tim. Yang ketiga, visi dapat memberikan dorongan dan energi bagi tim. Yang kedua, penyelarasan pandangan dan langkah, lightning. Jika pada penentuan arah gerak seorang pemimpin menentukan tujuan apa yang akan dicapai, pada penyelarasan pandangan dan langkah, ia akan menjalankan tugas dalam menyamakan persepsi anggota dan membuat sistem yang dapat menjaga sinergi pergerakan organisasi sehingga selaras menuju ke arah tujuan yang hendak dicapai. Ada pentingnya penyelarasan pandangan dan langkah. Yang pertama, ada persamaan persepsi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, menghilangkan pengaruh-pengaruh yang menghambat proses pencapaian visi. Yang ketiga, sistem yang baik dapat mendukung tujuan bersama. Penyelarasan pandangan dan langkah. Setelah mengetahui pentingnya penyelarasan pandangan dan langkah, ada 3 pertanyaan pokok yang harus dijawab bila hendak menjalankannya. Yang pertama, akan seperti apa kondisi organisasi tersebut jika semua bagian yang ada bekerja bersama-sama? Yang kedua, bagaimana kondisi tiap-tiap bagian atau divisi tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara untuk menyelaraskan pandangan dan langkah anggota dalam organisasi? Alat apakah yang akan digunakan? Yang ketiga, pendelegasian, empowering.
Pendelegasian merupakan peran lain yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin. Pendelegasian sendiri sangat terkait dengan proses pemanfaatan bakat dan kontribusi dari anggota tim. Pentingnya pendelegasian yang baik. Pendelegasian yang baik dengan tugas dan motivasi yang tepat untuk orang yang tepat sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk masing-masing individu agar dapat berkembang dalam organisasi. Individu yang berkembang selaras dengan organisasi akan juga membuat organisasi tersebut bertumbuh. Ada dua prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan proses pendelegasian. Prinsip pertama, beda kebutuhan, beda pendekatan. Meskipun memiliki visi bersama, setiap orang dalam organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda. Prinsip kedua adalah adanya keputusan yang memenangkan semua pihak. Pengambilan keputusan menang-menang atau win-win decision merupakan salah satu langkah terbaik untuk menjaga suatu keharmonisan dalam organisasi. Cara pendelegasian yang baik. Yang pertama, bagaimana cara untuk menciptakan suasana yang dapat mendongkrak kinerja dan komitmen anggota. Yang kedua, seberapa besar tanggung jawab dan otoritas yang akan didelegasikan kepada bawahan. Yang ketiga, seperti apa pekerjaan yang akan didelegasikan, seberat apa, seberapa lama mengerjakannya, dan sesulit apa. Yang terakhir, siapa yang akan mengerjakan tugas tersebut, apa saja sarana prasarana yang dapat diberikan kepadanya untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. 4. Pemberian keteladanan, modeling. Proses keteladanan ini perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan peran pemimpin lainnya, seperti penentuan visi dan misi, penyelarasan pandangan dan langkah, serta saat mendelegasikan tugas. Pentingnya pemberian keteladanan. Proses pemberian keteladanan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanaman nilai dan etika dalam suatu organisasi. Hal ini berpengaruh pada keselarasan visi individu dengan visi organisasi. Jika seorang pemimpin memperlihatkan bahwa nilai-nilai organisasi tertanam dalam dirinya, masuknya nilai-nilai tersebut pada anggota tim lainnya akan menjadi makin mudah. Selain itu, pemberian keteladanan akan meningkatkan kepercayaan anggota tim pada pemimpinnya. Kepercayaan dibangun dari dalam. Satu prinsip yang harus dipegang oleh seorang pemimpin, Anda tidak akan bisa membuat semua orang mendukung apa yang sedang Anda lakukan. Kalau Anda tidak mendapat kepercayaan dari orang-orang terdekat Anda sendiri atau tim Anda yang paling dekat. Itu dia pemaparan materi yang sudah disampaikan. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Jangan lupa terus dukung channel YouTube Himatip dengan cara like, comment, subscribe, and share. Sekian dari kami, salam Himatip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.